Tuh guys, lihat guys. Aduh tuh kumaha eta. Wah, ribuh. Solusinya gimana guys? Pocophone F1 di tahun 2025. Oke guys, ini HP gue pribadi, Pocophone F1. Masih awet ya. Jadi gue beli HP ini tuh awal rilis tuh tahun 2018 kalau nggak salah, bulan Agustus. Sampai sekarang berarti sekitar berapa tahun ya? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sekitar 7 tahunan guys. Pocophone F1, apakah worth it? Masih worth it di tahun 2025? Oke, kita bahas singkat guys. Di sini untuk versi MIUI ya, karena terakhir update ini di MIUI 12.0.3.0. Oke, udah tidak ada update lagi di versi Androidnya 10. Patch keamanan terakhir di tahun 2020. Oke, worth it nggak sih? Oke, jadi handphone ini Pocophone F1, gue udah ganti baterai itu 3 kali guys. Ya, jadi pertama gue pakai ganti pakai baterai Hippo. Kuat 1 tahun, gua jajal pakai baterai merek Fish. Itu hanya kuat 7 bulanan guys. 7 bulan. Nah, kemudian saya ganti lagi ini pakai baterai Hippo. Karena sepengalaman gua, Fish dan Hippo, ya ini pendapat gua pribadi, lebih enak pakai Hippo sih. Dari power gitu ya, terus ketahanan. Sampai 1 tahun yang awal gue pakai itu merek Hippo. Kalau Fish cuman sekitar 7 bulanan. Di bulan ke-7 itu Fish ngisi 100%-nya lama banget. Bahkan kadang nggak sampai 100% gitu, cuman stuck di 98, 95. Kemudian dari 30%, kalau baterai udah 30%, turunnya itu drastis banget. Nah, jadi gua ganti lagi pakai Hippo. Adapun teman-teman lain ada yang menyarankan pakai Raki Panda katanya guys. Gua belum pernah coba sih jujur ya Raki Panda. Katanya bagus gitu. Oke, kemudian dari LCD. Gua udah ganti LCD. Pakai LCD apa? Merek Mito. Ya, bukan LCD ori karena tidak ada ya. Ini backdoornya gue pakein Garskin. Ini desainnya Poco F4 GT kalau nggak salah. Ya, backdoornya gue pakein ini karena biar aman aja gitu, nggak ada jamur-jamur kayak gitu. Kenapa udah ganti LCD? LCD orinya ada spot hitam guys, tompel ya. Spot hitam di sini, kemudian di sini udah nggak enak. Main game kehalangin gitu ya. Jadi gue putuskan ganti LCD. Waktu itu gue ada rekomendasi mereknya OG Super ya, OG Super dan Meto. Nah, gue coba Meto dulu. Mungkin nanti next gue akan ganti pakai OG gitu sih. Ini HP apa ya? HP Kukuten gitu guys. HP Kukuten ya mah. Ya. Dan apakah worth it? Di Tokopedia sih di sini banyak ya. Tuh, Xiaomi Pocophone F1 6GB ya, gue ini yang 6GB, RAM 6GB, internal 64GB. Di sini harganya ada yang 1 juta, macam-macam ya, ada yang 1.600.000. Ini gue nggak tahu barangnya apakah bagus, masih mulus gitu. Nah, saran gue sih kalau lu punya uang sekitar 1,5 juta, ya lebih baik beli handphone yang lain aja, yang masih orian gitu guys, ya handphone baru Grace gitu, daripada beli HP ini. Karena teman gue aja pakai HP yang sama, itu sama tuh pakai Pocophone F1 juga, dia pun bertompel di sebelah kanan apa kiri gitu. Jadi di usia 7 tahunnya si Pocophone F1 ini udah mulai udur gitu guys. Ya udah banyak yang kerasa gitu. LCD udah nggak bener. Jadi khawatirnya ketika kita beli di online misalnya, online ya kita kebagian
buruknya gitu. Baru 1 bulan di kita udah bermasalah, ya khawatir gitu ya. Saran gue sih lebih baik beli yang masih baru gitu ya. Sekarang banyak HP 1,5 jutaan atau mungkin nambahin lagi 2 jutaan udah lumayan sih. Itu oke. Untuk melihat performanya, kita coba main game PUBG Mobile nih guys. Main PUBG Mobile gimana bang? Pakai layar Meto, LCD Meto. Jujur gak bisa face hand ya guys. Kenapa nggak bisa face hand, nanti gue liatin. Jadi kalau di touch 2 jari itu kayak goyang-goyang gitu. Jadi nggak mulus kayak orinya lah, wajar lah, bukan ori gitu. Ini sih HP gahar ya pada zamannya, pada masanya. Snapdragon 845 SoC-nya. Lumayan ini. Di zamannya ngebut banget. Kalau sekarang ya dibandingkan pokok-pokok terbaru F6 ya, bahkan F5, kalah jauh banget. Oke, lumayan nih, agak lama. Kita coba main TDM. TDM. Ini akun kedua gue ya. Akun pertamanya ada di HP yang satu lagi nih, yang dipakai ngerekam gas. Oke, kita coba main TDM. Oh iya, lupa settingannya belum gue tunjukin. Settingannya smooth extreme ya. Gue pakai di smooth. FPS-nya di extreme di 60 FPS. Ini dia. Grafis. Nah ini. Mulus extreme. Penuh warna. Ya, kemudian anti aliasingnya gua nonaktif 2 kali guys. Soalnya kalau nonaktif itu kelihatan agak burik, nggak enak. Oke, kita coba. Nah ini tuh. Nanti gua jelasin ya. Sini ada nih. Woi, di sampah, Cok. Mana? Aduh. Kadang juga ghost touch-nya gimana, Bang? Ya, ghost touch-nya tiap hari. Aduh, kena. Mana sih? Kok hilang? Ghost touch ada, guys. Jujur, tiap hari ada ghost touch. Ghost touch ada tiap hari. Solusinya gimana? Kunci dulu teleponnya 10 detik, nyalain lagi. Aduh, sembuh, tapi nanti kambuh lagi. 10 detik, kunci dulu, kunci beberapa detik lah, terus hidupin lagi. Biasanya suka normal. Bom. Mana ya musuh? Kok ada di belakang sih? Ya, modal. Tah, ya tah. Maju guys. Ya tak. Aduh. Gantilah. Nggak bisa. Kena bom. Oke, AKM lah. Aduh. Cupu banget guys nih guys, main PUBG. Aduh, ada di kiri. Aduh. Ini apa, touch sampling rate-nya guys ya. Jadi Pocophone F1 ini kan layarnya cuma 60 Hz nih. Touch sampling rate-nya itu 120 Hz. Jadi respon sentuhannya tuh kurang. Jauh banget dibanding Poco F5, F6. Jauh banget.
Makanya agak delay gitu. Beda banget lah sama Poco F6 atau Poco F5 ya. Kalau main Mobile Legend itu kerasanya waktu adu retri itu guys. Aduh kena. Ini nggak pakai headset jadi bingung, nggak bisa detect musuh. Ini dia. Mana cok? Aduh. Di belakang. Oke, suhunya gimana bang? Aduh, nggak bisa gerak tuh cok. Tuh, kadang suka gitu tuh. Tuh, ya. Suka gerak-gerak sendiri nih. Gua padahal nggak mencet game turbonya. Ngapain dia di situ? Ini. Kalah kita guys. Oke, nggak apa-apa guys. Oke, kita masuk ke mode training ya. Ini kadang gitu tuh, suka ghost touch kayak gitu. Tiba-tiba dia ini kan. Nah, tiba-tiba tuh lihat guys. Tiba-tiba dia nge-slide gitu. Padahal nggak gua pencet apa-apa. Siapa nih yang online? Temen gua online. Si Adit guys. Namanya Adit nih. Tuh kadang dipencet nggak bisa. Kita ke medan latihan. Oke, kita zoom dulu ya guys, biar kelihatan. Oke. Tuh guys, lihat tuh. Susah nih. Kadang gitu tuh error. Kenapa error? Kalau HP sudah mulai panas. Nah, nih. Tuh, kalau dipencet 2 jari itu begitu, ada apa ya? Getar-getar gitu, guys. Tuh, lihat. Nah, kelihatan gak nih? Kalau sama mata gue sih kelihatan. Kalau dilepas tuh lancar dia. Tapi kalau dipencet 2 jari gini, ada getar-getar tuh. Lepas nih. Tuh, sembuh dia kalau dilepas. Ya inilah kekurangannya. Tuh lihat. Tiba-tiba mencet ke sini sendiri, padahal nggak gue gituin. Gironya gimana? Gironya sih ya normal ya, tapi karena ini LCD-nya udah bukan ori, jadinya kurang enak. Oke, kita lihat suhunya tuh, tiba-tiba. Gue nggak punya ini ya, pengukur suhu guys, jadi biasanya gue suka ngeceknya pakai aplikasi ini. Mana ya? Tuh guys, lihat guys. Aduh, tuh kumaha eta. Wah, ribuh. Solusinya gimana guys? Nih, kunci dulu guys. Dimin sebentar, ya nyalain lagi lah. Nah, biasanya sembuh nih. Tuh. Tapi nanti nggak lama juga gitu lagi guys. Jadi lagi penyakitnya. Mana ya? Gue biasanya pakai aplikasi EQ Battery. Mana ya aplikasinya? Nah, ini dia. Oke, biasanya gue ngecek suhu di sini guys. Gue nggak punya termogan ya, jadi ini aja tolak ukurnya nih. 45 derajat guys. 45 derajat. Normalnya berapa sih? Ya sekitar 30 sampai 35 ya kalau penggunaan biasa. Ini karena main game
jadinya panas. Ini lumayan guys, anget depan belakang nih, lumayan anget, panas, anget ke panas ya. Oke, saya kira itu aja guys. Jadi nanti next video kita bakal coba main game di Poco Phone F1 ini pakai cooler. Gua ada cooler dari Memo C10 ya. Nanti kita lihat before after menggunakan cooler dan tidak menggunakan cooler, apakah ada perbedaan dari suhunya. Tentu bakal ada perubahan ya dari suhunya. Maksudnya segimana perubahannya, apakah signifikan atau tidak, dan apakah masih worth it gitu dengan kondisi baterai udah bukan ori, kemudian LCD ya, LCD udah bukan ori gitu. Kadang lagi scroll sosmed juga suka ghost touch guys, itu riwe gitu ya, lagi scrolling YouTube gitu ya, suka tiba-tiba mencet video yang lain gitu. Itu guys. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, bantu subscribe guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.